Halo, balik lagi di channel Cerita Film. Kali ini, Cerfil mau mengulas film Show X. Jigsaw kembali, seperti seorang pahlawan yang beraksi menghukum para penipu ulung. Melalui permainan jebakan mematikan, yang ada dalam film Show X. Film ini kembali dibintangi Tobin Bell, dan Shani Smith. Setelah lama tak muncul dalam beberapa film sebelumnya. Film ini, merupakan seri ke-10 dalam Warlaba Show. Peristiwa dalam film ini, merupakan lanjutan langsung kisah film pertamanya. Show yang diproduksi pada tahun 2004 karya sutradara James Wan. Kevin Greutert, emang orang yang sangat pas untuk menjadi sutradara film Show X. Keterlibatannya dalam Warlaba Show sejak awal, mulai dari menjadi editor hingga menjadi eksekutif produser, membuatnya jadi pilihan yang tepat sebagai sutradara. Kinerja Greutert dalam Show X sangat berhasil, berkat plot yang mudah dipahami dan risiko yang diperhitungkan. Untuk meminta penonton berempati lebih dari sebelumnya. Terhadap tokoh antagonis khas Warlaba ini, John Jigsaw Kramer yang diperankan oleh Tobin Bell. Pada usia 81 tahun, Tobin Bell mengulangi peran ikoniknya sebagai John Kramer. Dengan vitalitas yang luar biasa, mempertahankan eksistensi karakter yang menghantui penonton, dengan penggambarannya yang abadi. Ini juga merupakan pengalaman nostalgia dan sangat berharga untuk melihat kembalinya, Shani Smith sebagai Amanda Yang. Film Show X menceritakan kisah yang merupakan kelanjutan dari peristiwa yang dimulai dalam film Show pertama. Tobin Bell, yang memerankan John Kramer alias Jigsaw, kembali dalam peran ikoniknya. Film Show X mengisahkan kembalinya John Kramer, mengeksplorasi bab permainan paling pribadi Jigsaw yang tak terhitung jumlahnya. John Kramer merupakan pasien kanker otak yang divonis hanya memiliki sisa waktu hidup hanya 1 bulan. Keinginannya untuk sembuh begitu tinggi, ia bahkan mengikuti perkumpulan sesama pengidap kanker, tempatnya mendengar dan berbagi kisah. Hingga suatu hari, Jigsaw bertemu dengan salah satu anggota komunitas kanker, bernama Henry Kessler, yang diperani oleh Michael Beach. Henry mengungkapkan dirinya didiagnosis kanker pankreas stadium akhir. Tapi betapa terkejutnya Jigsaw ketika mendengar Henry dinyatakan sudah sembuh dari kanker pankreas stadium akhir. Henry kemudian menceritakan tentang ahli spesialis kanker, bernama Dr. Finn, yang berhasil menyembuhkannya. Namun, pengobatan tersebut dianggap ilegal, sehingga Jigsaw harus penuh usaha untuk menemuinya. Ia pun kemudian menemukan situs Dr. Cecilia Pedersen, yang diperani oleh Sinov Mekodillen. Dr. Cecilia Pedersen, seorang dokter wanita yang merupakan putri Dr. Finn. Cecilia mengatakan kepada John bahwa praktiknya dilakukan di tempat terpencil di Meksiko untuk menghindari usikan pemerintah. Tanpa pikir panjang, Jigsaw pun segera terbang ke negara tersebut. Sesampai di Meksiko, John diantar ke klinik oleh sopir taksi bernama Diego, yang diperani oleh Joshua Okamoto. Ketika tiba di klinik, Jigsaw disambut Gabriela yang diperani oleh Renata Vaca, yang mengaku telah disembuhkan oleh Cecilia. Hal tersebut membuatnya semakin yakin dan segera bertemu Cecilia dan timnya. Ada Matteo seorang ahli anestesis, yang diperani oleh Octavio Hinojosa. Valentina seorang perawat, yang diperani oleh Paulette Hernandez. Dan Dr. Cortez. Ia pun menjalani rangkaian penyembuhan kanker, mulai dari perawatan rutin hingga operasi. Setelah bangun dari tidur panjangnya pasca operasi, Jigsaw langsung disambut dengan kabar gembira. Ia dinyatakan telah sembuh dari kanker oleh Cecilia. Setelah beberapa hari berbahagia, Kramer terpikir untuk memberi hadiah. Namun, Kramer menemukan tempat itu telah kosong dan menyadari bahwa dia telah ditipu. Kramer menemukan bukti bahwa seluruh prosedur medis yang ia terima adalah tipuan komplotan medis gadungan. Saat sadar bahwa dirinya telah masuk ke perangkap penipuan, Jigsaw tak kuasa lagi untuk memendam emosi. Berbagai rancangan permainan sadis segera ia siapkan dalam aksi balas dendamnya. Seluruh antek-antek dokter dan perawat gadungan yang dipimpin oleh Cecilia dikumpulkan dalam satu tempat. Mereka semua harus menyelesaikan permainan maut yang disiapkan oleh Jigsaw sebagai penebusan dosa yang mereka buat. Show adalah seri horor crime paling konsisten yang pernah dibuat. Sudah 10 film dan masih terus mengeluarkan mahakarya adalah sesuatu yang tidak boleh kita anggap remeh. Dan Show X adalah sebuah mahakarya. Show X jauh lebih panjang dengan durasi 118 menit, dibandingkan dengan 9 film lainnya yang rata-rata berdurasi 90 menit. Show X jelas memiliki hal-hal mengerikan yang diharapkan dari sebuah film show. Ini adalah kisah balas dendam pribadi yang anehnya sehat, menggunakan konsepnya untuk membuat jebakan dan penderitaan korban menjadi tontonan yang menyenangkan. Yang benar-benar membedakan sequel ini dari yang lain adalah bahwa ia kembali ke sumbernya dengan lebih menggali moralitas, keputusan, dan sisi manusiawi Jigsaw. Elemen-elemen ini yang membuat film Show dieksekusi dengan sangat baik. Show X membawa Warlaba ini ke tingkat yang baru. Plot yang bagus, perangkapnya brutal dan berdarah. Namun film ini tidak membiarkan darah mengambil alih dan membiarkan cerita menjadi fokus utama.
Pacingnya gak seperti film show lainnya, memang disengaja kayaknya, untuk membangun karakter lebih dalam. Ya, film ini emang seperti biasanya gore, banyak darah. Tetapi di film kali ini, lebih berfokus pada sudut pandang John Kramer saat ia mengejar sekelompok penipu. Sangat banyak cerita Jigsaw, semuanya dari sudut pandangnya, kita seolah dibuat untuk merasakan simpati padanya. Bahkan, kita bisa lihat ada yang lebih monster, bahkan lebih bangsat dari John Kramer. Memanfaatkan orang sekarat untuk eksperimen. Kali ini kita memiliki plot balas dendam, dia akan menjadi protagonis yang tak terbantahkan di sini. Cherfield pikir, elemen balas dendam adalah tambahan yang brilian untuk seri ini. Hal ini menambahkan lapisan lain pada kebobrokan yang kita saksikan, dan membuat segalanya jauh lebih berlapis. Penyutradaraan Kevin Greutert sangat bagus, sebagai prequel yang mencoba menyamai estetika yang sama dari film sebelumnya, film ini berhasil. Jebakan-jebakan di sini sangat inventif, menjijikkan. Cuman jebakan terakhirnya aja yang terasa terlalu halus, untuk monster yang seharusnya. Musik scoring Charlie Clouser, masih menggunakan tema ikonik di bagian akhir, yang sejujurnya tidak akan pernah usang. Karena babak pertama sebagian besar bebas dari jebakan, musiknya sendiri menjadi lebih bagus dan lebih santai. Mereka melemparkan sebuah metafora kecil kepada para penggemar horor dengan memiliki beberapa adegan berdarah dari jebakan yang cukup cerdas. Alur ceritanya sederhana, bukan balas dendam biasa tapi semacam penebusan dosa untuk mereka yang berbuat jahat pada orang lain. Mendapat kesempatan untuk memperbaiki keadaan atau mati oleh tangan mereka sendiri. Penipu medis adalah metafora di sini untuk orang-orang yang dipilih dalam game terbaru Jigsaw. Penipu yang memangsa kerentanan orang-orang yang menginginkan kesempatan terakhir untuk bertahan hidup dari kanker. Cherfield mendukung Jigsaw di sini, bahkan dengan jebakan-jebakan mengerikan yang membuat saat nonton mencengkeram kursi, karena suara-suara robekan daging dan muncratan darah. Yang bikin ngeri. Bayangin aja, korban yang diincar oleh komplotan dokter gadungan ini adalah orang-orang sekarat yang rela mengeluarkan banyak uang untuk tetap hidup. Ya, walaupun cara Jigsaw sama sekali tak manusiawi. Pergejolakan batin antara sisi psikopat dan keinginan Jigsaw untuk melindungi seseorang menjadi kontras yang menyita perhatian. Makanya Cherfield cukup merasa puas. Dualistik karakter John Kramer benar-benar berkesan. Aksi balas dendamnya mewakili rasa sakit hati dari banyaknya orang-orang tertindas. Film Show X menceritakan kisah yang lebih personal dari John Kramer. Tobin Bell benar-benar menonjol dalam film ini. Menggunakan emosi yang belum pernah kita lihat sebelumnya pada pembunuh Jigsaw. Dengan sinematografi yang ditingkatkan dan durasi yang hampir mencapai 2 jam. Film Show X terasa seperti sebuah film yang nyata dan bukan film slasher murahan. Naskahnya berhasil mencapai tujuan ini, dan juga memberikan perubahan yang sangat baik pada karakter Amanda yang memberikannya banyak simpati. Tobin Bell dan Shani Smith sangat baik dalam karakter mereka bukan sebagai penjahat, tetapi sebagai penebus orang-orang yang bermasalah. Tema ini semakin diperdalam di bagian ke-10 ini. Para pemainnya termasuk Sinof Mekodilen, Renata Vaca, Octavio Hinojosa dan Paulette Hernandez, yang semuanya memberikan penampilan yang bagus. Sinematografinya dibuat dengan baik dan hasil kerja sutradara sangat terlihat. Film yang diproduksi bersama Amerika Serikat, Meksiko dan Kanada, menghasilkan efek-efek gore jadul yang luar biasa. Dan terutama menunjukkan sisi manusiawi dari John Kramer dan Amanda yang membuatnya sangat menawan. Bagian ke-10 yang luar biasa dari waralaba ini, yang perlu dicatat kalian harus sabar, karena film ini memang terasa agak berlarut-larut, tapi membangun karakter jadi lebih kompleks. Jangan nonton film ini cuman karena gore sama darahnya, takut sisi psikopat kalian keluar nanti, hahaha. Nah, itu dia ulasan film paling gore, yang judulnya Show X. Saran Cherfield, kalau kalian termasuk yang gak kuat melihat adegan kekerasan yang ditampilkan secara eksplisit dan sadis, sebaiknya berpikir ulang untuk menyaksikannya. Namun, kalau kamu penikmat film yang memacu adrenalin, maka Show X tentunya jadi tontonan yang gak boleh kalian lewatkan. Babak ketiga ini sangat memuaskan dan kesimpulannya sangat bagus. Jangan dulu keluar bioskop, buat nonton secuil adegan setelah kredit. Mari kita sudahi aja dulu untuk review kali ini. Kalau kalian mau support Cherfield buat beli kopi atau popcorn, buat teman nonton sama teman ngedit boleh langsung aja, klik link di deskripsi. Jangan lupa juga buat like sama subscribe agar Cherfield semangat terus bikin kontennya. Lalu tentunya supaya kamu juga nggak ketinggalan ulasan-ulasan film seru lainnya. Terima kasih.